Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua, guys? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama saya, Master Nugi. Di sini kita akan membahas tentang kumpulan soal wawancara P3K dan pembahasannya. Insya Allah auto lolos PG, guys. Jangan di skip, tonton terus sampai akhir ya, biar mendapatkan ilmu yang manfaat. A few moments later. Soal yang pertama, berikut ini sikap yang harus ditunjukkan oleh seorang ASN adalah A. Mengikuti segala perintah pimpinan secara loyal. B. Berkata jujur dan menjalankan tugas secara profesional. C. Berintegritas dan memberikan nilai lebih. D. Melayani masyarakat dengan ramah. Kalau soal P3K wawancara ini biasanya kata kuncinya itu integritas dan moralitas. Jadi mana nih soal pertama yang menunjukkan nilai integritas? Kita cari jawabannya. Yang jawaban A ini bukan ya, kita bukan loyal kepada pimpinan. Ini merupakan nilai terendah dalam soal ini. Ini bukan istilahnya loyal yang dimaksud di dalam nilai berakhlak itu ya loyal kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar, kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang termasuk ke dalam 4 pilar. Itu makna daripada loyal. Kemudian yang B, ini bisa jadi ya berkata jujur dan menjalankan tugas secara profesional, karena bisa juga jujur bagian daripada integritas. Kemudian yang C, nah ini yang memiliki nilai paling tinggi di antara 4 jawaban ya. Nilainya 4, ini berintegritas dan memberikan nilai lebih, karena kan tidak hanya jujur namun integritas juga termasuk konsisten, itu juga bagian daripada integritas. Kemudian yang D ini merupakan mendapatkan poin 2. Ini jawaban yang tinggi nilai-nilai adalah C, berintegritas dan memberikan nilai lebih. Soal nomor 2. Dari sekian banyak nilai yang paling dijunjung oleh seorang ASN adalah integritas. Apakah Anda sudah melakukannya? A. Saat ini saya belum melakukannya, namun saya akan berusaha semaksimal mungkin akan berintegritas dalam setiap tindakan. B. Terkadang sulit untuk melakukannya karena faktor lingkungan sekitar juga belum melakukan. C. Saya tidak dapat konsisten dalam berintegritas, namun saya tidak pernah melakukan suatu pelanggaran. D. Saya orangnya berintegritas, namun dalam keadaan mendesak terkadang melakukan penyimpangan. Nah, ini mana jawaban yang memiliki nilai paling tinggi? Dari jawaban yang A ini bisa jadi ya, karena saat ini memang belum berintegritas, namun suatu saat nanti Anda akan melakukannya. Kemudian dari jawaban B ini artinya Anda belum terintegritas karena masih terpengaruh rekan kerja Anda atau faktor lingkungan Anda yang belum menerapkan sikap integritas. Kemudian yang C, ini tidak konsisten, padahal kan ciri-ciri dari integritas adalah konsisten. Meskipun ini tidak melakukan pelanggaran, namun berarti ini belum bisa menerapkan atau istilahnya tidak bisa menerapkan sikap-sikap integritas. Kemudian yang D, ini saya orangnya berintegritas, namun bisa saja saya melakukan penyimpangan. Nah, ini juga bukan integritas, karena kalau integritas itu tidak pernah melakukan penyimpangan, ya, tidak melakukan pelanggaran. Jawaban yang paling tepat adalah A. Ya, memang sekarang belum berintegritas, namun di sini ada niatan untuk berusaha semaksimal mungkin akan berintegritas dalam setiap tindakan. Jadi jawaban yang A ini memiliki nilai yang paling tinggi, yaitu poin 4 ya. Soal nomor 3. Pada hari Minggu Anda pergi ke swalayan membeli perlengkapan mandi, kemudian ada salah satu barang yang tidak Anda pesan ikut masuk ke dalam kantong belanja yang memang tidak masuk ke dalam untuk hitungan.
Bagaimana sikap Anda? A. Mungkin kasar lupa dan sudah selayaknya menjadi rezeki saya. B. Pura-pura tidak tahu. C. Saya langsung mengembalikan produk tersebut dan mengatakan bahwa saya tidak membelinya. D. Meminta kasir untuk mengecek kembali ada barang yang belum masuk ke dalam stok. Nah, pada soal ini Anda dituntut untuk berbuat jujur atau bersikap jujur, yang notabene adalah bagian daripada integritas. Nah, mana nih dari 4 jawaban yang menunjukkan sikap jujur yang poinnya tertinggi? Kita lihat dari jawaban yang A, mungkin kasar lupa. Nah, ini juga bukan ya, karena Anda tidak menunjukkan sikap jujur. Ya memang bisa jadi lupa, tapi kan di sini dituntut bagaimana sikap Anda untuk berintegritas, bagaimana Anda mengungkapkan sebenarnya yang telah terjadi ya, harus istilahnya diungkapkan. Yang B ini juga jawaban yang tidak tepat ya, karena pura-pura tidak tahu. Kemudian yang C, saya langsung mengembalikan produk tersebut. Nah, ini juga bisa ya, dan mengatakan bahwa Anda tidak membelinya. Memang istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu katutan ya. Kemudian yang D, meminta kasir untuk menghitung atau mengecek kembali barang yang belum masuk ke dalam stok. Itu juga bukan jawaban yang tepat, maka jawaban tepat adalah yang C ya. Oke, sebelum kita membahas soal yang nomor 4 ini, yang belum subscribe bisa subscribe dulu, kemudian like, komen, dan share ya, agar mendapatkan banyak informasi soal-soal CPNS maupun P3K dari Master Nugi. Kemudian jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Saya menggunakan mobil dinas saat hari libur tanpa sepengetahuan pimpinan kantor. Kemudian saya sedang memarkirkan mobil tersebut, tidak sengaja menabrak benda yang ada di sekitar mobil. Sikap saya sebaiknya A. Diam-diam menyembunyikan mobil tersebut karena tidak ada seorang pun yang tahu. B. Melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan siap menerima sanksi atau arahan dari pimpinan. C. Membawa mobil tersebut ke bengkel terdekat dengan biaya pribadi, kemudian mengembalikannya ke kantor. D. Membawa ke bengkel, kemudian mengembalikan dan melaporkan ke pimpinan, serta siap menerima sepenuhnya apapun keputusannya. Nah, ini juga Anda harus bertanggung jawab ya, yang merupakan poin daripada integritas. Ketika Anda melakukan sesuatu yang istilahnya salah, atau sesuatu yang mungkin salah pun tidak sengaja, tetapi bisa membawa dampak lain, ini Anda istilahnya harus berani bertanggung jawab. Ya, dilihat dari jawaban A ini tidak tepat ya, karena diam-diam berarti Anda kan tidak bertanggung jawab. Diam-diam menyembunyikan berarti kan Anda tidak bertanggung jawab ya atas apa tindakan yang dilakukan oleh Anda. Kemudian yang B, melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan siap menerima sanksi. Lah, ini bisa jadi benar ya, melaporkan. Kemudian yang C, membawa mobil ke bengkel, ini juga bisa jadi benar, menunjukkan sikap tanggung jawab. Namun poin yang tertinggi adalah yang D ya, karena tidak hanya membawa ke bengkel saja, namun juga melaporkan ke pimpinan apapun keputusannya, baik itu sanksi maupun petunjuk yang lain ya. Jadi ini poin yang tertinggi dari tanggung jawab. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 5. Jika Anda diterima sebagai ASN, apakah Anda akan menerima konsekuensinya sebagai ASN pada nantinya? A. Selama dalam kemampuan dan kesanggupan, saya siap. Kemudian tidak masalah jika konsekuensi ditanggung bersama. C. Saya siap jika tidak mengubah comfort zone. D. Sebelum tes ASN, saya sudah mencari informasi dari awal tentang ASN dan saya siap menerima segala konsekuensinya. Dari jawaban yang A ini, ya selama saya sanggup ya, dalam kemampuan saya siap. Jadi kalau memang tidak mampu ya saya tidak siap. Nah, ini juga bukan jawaban yang tepat. Jawaban yang B ini ditanggung bersama. Padahal konsekuensi tidak hanya bersama saja, namun juga bisa mengenai secara individu ya, mengenai secara individu juga bisa apapun konsekuensinya. Kemudian yang C, saya siap
jika tidak mengubah comfort zone. Comfort zone adalah zona nyaman. Istilahnya kalau memang tidak mengubah zona nyaman saya, ya saya siap-siap saja. Nah, ini juga bukan jawaban yang tepat. Kemudian yang D, nah ini poin tertinggi ya. Nah, ini sebelum di atas ASN saja dia sudah mencari informasi apa saja sih istilahnya mungkin daripada sanksi-sanksi sebagai ASN ketika ada pelanggaran. Nah, dia sudah siap, dia sudah mempersiapkannya ya. Jadi jawaban yang paling tinggi poinnya adalah D ya, berusaha mencari informasi ya, berusaha mencari peraturan-peraturan tentang ASN. Apa sih itu ASN? Apa sih peraturan-peraturan apa saja yang boleh istilahnya diwajibkan oleh ASN, yang tidak boleh dilanggar, kemudian hak dan kewajiban. Nah, ini bagian daripada persiapan akan konsekuensi. Oke, terima kasih yang sudah menonton channel Master Nugi. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa yang belum like, comment, subscribe, silahkan like, comment, subscribe, dan share. Apabila saya ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.